Tahan! Ampun! 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 Jangan bunuh saya! Jangan bunuh saya! Kau akan kubunuh untuk kujadikan makananku. Jangan. Jangan bunuh saya. Saya berjanji, kalau Tuan tidak membunuh saya akan berikan persembahan. Seekor kera untuk dijadikan santapan Tuan. Baiklah. Aku akan mengampuni jiwamu. Tapi kau harus menepati janjimu untuk menyerahkan Seba seekor kera setiap tahun untuk santapanku. Saya berjanji, Tuan. Akan memenuhi permintaan Tuan. Aku tidak ingin kera biasa. Kenapa, Tuan? Kera biasa terlalu kecil. Tidak bisa mengenyangkan perutku. Jadi, kera apa yang Tuan inginkan? Aku menginginkan kera yang tercipta dari manusia. Kera yang tercipta dari manusia? Ya. Tapi, bagaimana caranya, Tuan? Kau harus bisa menarik manusia untuk jadi pengikut. Lalu kau ciptakan manusia itu menjadi kera. Dan pada giliran, kau serahkan kera itu padaku sebagai Seba. Baiklah. Saya akan berusaha menarik hati manusia untuk dijadikan pengikutku. Dan selanjutnya, saya akan serahkan kepada Tuan sebagai Seba tahunan. Bagus. Aku pegang janjimu. Ya. Lupakanlah masa lalu. Tama. Kau bahagia kan? Saya terima nikahnya Tama binti Hidayat dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Bagaimana? Kamu suka? Iya, suka sekali. Lihat kamarnya dulu dong. Mau lihat kamar? Ya, ayo. Ke rumahku dulu ya. Awas kau, Tama! Akan kuhancurkan kau!
Diam, diam. Kurang ajar kalian semua. Kurang ajar. Dasar preman kampung. Kang. Kang. Aku takut, Kang. Sudah, tenang ya. Mereka sudah kabur semuanya. Sudah. Ya? Ayo. Percuma aku bayar kalian. Kenapa kerja kalian tidak ada yang benar? Kenapa pakai cara body segala sih? Kenapa? Kenapa nggak langsung di... Maaf, Neng. Lain kali, kami pasti berhasil. Aku ingin secepatnya, pokoknya aku ingin secepatnya. Siapa di antara kalian yang tahu rumah Ki Jahat, dukun santet itu? Saya, Neng. Antarkan aku ke sana. Baik, Neng. Neng datang pada orang yang tepat. Saya minta 1 juta rupiah di luar persyaratan ubur rampek yang harus kamu cari sendiri. Nggak masalah, Ki. Ini 100.000 untuk uang panjar. Dan ini 200.000 untuk membeli persyaratan ubah rampenya. Aku mau Aki kerjakan malam ini juga. Dan aku mau Aki bikin tubuh dan mukanya hancur berantakan. Nyai tenang saja. Nanti akan saya kirim nenek tulis untuk mencelakakan Tama. Ini dia rumahnya. Ternyata kamu memang sangat cantik. Pantas saja Tumi sangat membenci kamu. Aku harus bekerja.
Ma? Tama? Bangun, Nak. Sudah siang. Ayo bangun. Tama? Tanganku. Tanganku, kenapa begini? Ada apa, Ma? Iya, kenapa kamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu, Tama? Kenapa jadi begini, Nak? Pak! Bang Dadang, Ada apa? cepat ke rumah Cetama, Bang. Emang kenapa? Cetama dihinggapi penyakit aneh. Aneh apaan sih? Seluruh tubuhnya kudisan sampai belatungan, Bang. Ngaco kamu. Kemarin kan baru kondangan bersama. Baru semalam, Bang. Saya disuruh Pak Dayat mencari Abang. Pak, Tama kenapa? Tiba-tiba sakit mendadak. Tama sakit apa? Entahlah. Sebaiknya kamu lihat ke dalam. Kenapa, Ki? Kenapa dia, Ki? Kang Dadang. Maaf, Pak Dayat. Saya tidak sanggup mengobati penyakitnya. Dan saya rasa tidak seorang pun yang akan mampu mengobati penyakit anakmu. Sebab penyakit anakmu bukan penyakit biasa, tetapi penyakit kutukan. Tama. Kang Dadang. Kembalilah, Kang. Kang Dadang. Kang Dadang. Kang Dadang. Sudahlah, Nak. Tama. Bagaimana mungkin aku mendekati Tama? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku menikahi wanita yang berpenyakitan seperti dia. Biar kau rasa dia. Apa, Nyai? Puas? Hah? Sudah puas sekali. Biar dia menderita seumur hidupnya. Biar dia perlahan-lahan. Kalau begitu, saya minta sisa pembayarannya. Oh iya, hampir saja saya lupa. Ini. Terima kasih. Loh, kok cuma 400.000? Perjanjiannya kan 1 juta. Betul. Kan sudah saya kasih 100.000 sebagai panjernya.
Kalau begitu masih kurang 500.000 lagi dong, Nyai. Saya mau tanya, apakah penyakit kudisannya si Tamah itu bisa disembuhkan? Jangan khawatir, Nyai. Penyakit si Tamah itu bukan penyakit biasa. Tetapi penyakit kudisan yang ditularkan oleh Nini Rumpin si jurik kudisan itu. Tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kecuali aku. Kalau begitu, uang yang 500.000-nya saya tahan dulu. Sebagai jaminan, kalau saya sudah menikah dengan Kang Dadang, anak Pak Lurah itu baru saya lunasi ke Aki. Bagaimana? Kau benar-benar licik, Nyai. Cuma buat jaga-jaga. Tapi Aki harus ingat, jangan coba-coba untuk menyembuhkan penyakit si Tamah. Berapapun Aki dibayar. Atau saya sebarkan ke orang-orang kampung kalau Aki Jahotlah yang menyantet si Tamah. Oh, waktu itu aku terpaksa datang untuk memenuhi undangan Pak Dayat. Ya, biasa, untuk menghilangkan kecurigaan. Lalu? Aku berbohong. Ya, aku bilang saja kalau penyakit si Tamah itu penyakit kutukan. Dengar-dengar, si Tamah itu kena penyakit kutukan. Apa betul? Katanya sih begitu, Pak Harun. Pak Harun, memang penyakit kutukan itu seperti apa sih, Pak Harun? Jenis penyakitnya sih saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, kutukan itu bisa berasal dari manusia. Ada juga yang berasal dari Allah. Umpamanya, kalau kita terlalu menyakiti hati orang, bisa jadi orang itu akan mengutuk kita. Dan kalau perbuatan kita sangat durhaka kepada Allah, bisa jadi Allah pun akan mengutuk kita. Jadi, di dalam hidup ini kita harus berbakti kepada Allah. Berbuat baiklah kepada sesama. Insya Allah kita akan terhindar dari kutukan itu. Tolonglah, Nak Dadang. Tamah sangat terpukul sekali melihat kau lari menjauhinya. Saya sedang memikirkannya, Pak. Kenapa Tamah terkena penyakit seperti itu? Oh ya, saya akan menemui Tamah setelah dia sembuh, Pak. Ya, tapi Tamah itu sangat mengharapkan kedatanganmu. Karena kaulah yang bisa membesarkan hatinya. Sementara ini, saya belum bersedia, Pak. Saya harap Bapak mengerti. Oh ya, maaf. Saya masih punya urusan yang lebih penting. Bagaimana, Pak? Mana Dadangnya? Sudahlah, Bu. Aku diusirnya secara halus. Sudahlah, Tamah. Tidak ada gunanya kau menyimpan foto itu. Jangan! Dia itu anak lurah. Dengar nggak kamu? Bisa memilih istri siapa saja. Bukan gadis seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Pak! Eling, Pak! Eling! Apa? Eling? Bukan aku yang harus eling, tapi dia. Dadang sudah meminang Tamah, sudah disaksikan orang banyak. Lantaran musibah seperti ini, kenapa dia mau mundur? Kenapa, Bu? Mungkin masih ada harapan, Pak. Harapan apa lagi, Bu? Hah? Tadi utusan Pak Lurah kemari. Dia meminta Bapak untuk menghadap. Siapa tahu ingin membicarakan pernikahan anak kita. Untuk apa pernikahan? Hah? Maaf, Pak Dayat. Kami terpaksa membatalkan rencana perkawinan anak kita. Sebab, ya, Pak Dayat tahu sendiri bagaimana keadaan si Tamah sekarang. Ya. Saya sangat mengerti, Pak Lurah.
Tapi mohon sabar, Pak Lurah. Sampai Tama... Tidak bisa. Pokoknya batalkan perkawinan ini. Coba Pak Dayat pikir. Masa si Dadang mau dikawinkan dengan perempuan kudisan? Memangnya nggak ada perempuan lain apa? Bu. Memang betul kan, Pak? Lagi pula, kami sudah sepakat untuk menikahkan si Dadang dengan si Tumi, anaknya Pak Jamsari. Pokoknya batalkan pernikahan ini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan Stama. Sampai dia mendapat kutukan. Tanya dia, Bu. Hah? Dosa apa yang pernah dia lakukan sampai dia kena penyakit kutukan seperti ini? Hah? Apa salah hamba, ya Allah? Sehingga anak hamba mengalami cobaan seperti ini, ya Allah. Ampunilah hamba-Mu, ya Allah. Ampunilah hamba-Mu. Tama, kemarilah. Datanglah kepadaku, Tama. Tama, datanglah. Kemarilah, Tama. Tuan memanggil saya? Iya, aku sengaja memanggilmu. Untuk apa Tuan memanggil saya? Aku mengerti penderitaanmu, Tama. Penyakitmu itu bukan kutukan, tapi perbuatan jahat manusia yang iri dan dengki terhadapmu. Jangan menangis, Tama. Aku akan menolongmu, menyembuhkan penyakitmu, dan membalaskan sakit hatimu itu. Datanglah ke Bukit Kerah. Temuilah Akibai yang tinggal di lereng bukit itu. Katakan padanya bahwa kau bersedia menjadi istriku. Apakah kau bersedia? Saya bersedia. Saya bersedia. Saya bersedia. Baiklah, kita mulai saja akad nikah ini. Saudara Dadang, pegang tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dadang Sukendar bin Dimyati. Saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan kekasih saudara Tumi binti Jamsari dengan mas kawin gelang dan kalung emas seberat 50 gram tunai. Saya terima nikahnya Tumi binti Jamsari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Ya Allah, ikatkanlah hati pengantin Dadang dengan hati Tumi. Terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Hey bro. Hey. Selamat ya. Selamat ya. Iya. Memakai habis. Anak-anak minggir. Minggir, awas. Jangan dekat-dekat. Sini. Minggir. Makanya jangan dekat-dekat, nanti ketularan.
Sebaiknya kau pikirkan lagi niatmu itu. Untuk meminta tolong pada Sang Raja Kera Hanggarapati. Karena syaratnya sangat berat. Tekad saya sudah bulat untuk minta bantuan pada Gusti Hanggarapati. Apa kau sudah pikirkan akibatnya? Mbah Kuncen, lihat saya. Muka saya. Dan tangan saya. Seluruh tubuh saya. Ini akibat dari orang yang berbuat dengki pada saya. Dengan keadaan saya seperti ini, siapa yang mau peduli pada saya? Semua orang jijik melihat saya. Saya bersedia mati dengan cara apapun. Asalkan saya bisa membalas dendam terhadap orang yang selama ini menghina saya. Kau tidak akan menyesal? Saya tidak akan menyesal. Baiklah, kalau memang tekadmu sudah bulat. Sekarang pergilah ke Bukit Kera. Tunggulah sampai Pangeran Hanggarapati datang menemui. Tama, aku sudah datang. Bangunlah. Apakah kau sudah siap menjadi pengantinku? Saya siap. Tapi... Aku mengerti. Kamu harus mandi dulu di Telaga Malihwarna. Ayo, ikut aku.
penyelamat. Lihatlah diri. Aku sudah sembuh. Pangeran, lihat. Lihat, tubuhku sudah bersih dari penyakit. Mari kita bergembira, merayakan pernikahanku ini. Hidup Gusti Anggarapati! Hidup Gusti Anggarapati! Hidup Gusti Anggarapati! Hidup Gusti Anggarapati! Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sudah malam begini masih ada suara gamelan. Wing. Wing. Ada apa sih? Kayak ada suara gamelan. Gamelan? Iya ya, kayak suara debu. Memang di desa kita ada yang sedang pesta ya? Kayaknya sih nggak ada, Din. Suara radio kali. Gila kali. Siapa malam-malam begini nyetel radio? Wing, bangun Wing, bangun. Ada apa lagi sih, Din? Ganggu aja lo. Tuh, dengar tidak? Kayak suara serigala, Wing. Masa bodoh ah, ngantuk nih. Bangun. Bagus. Kau harus tetap tinggal di tubuh itu. Kalau kau berani keluar, aku bunuh kau. Daud! Dukun jahat! Keluar kau!
Ayo keluar! Hadapi aku! Jahat! Keluar kau! Ayo hadapi aku! Awas! Siapa yang berani menantangmu? Akhirnya kau keluar juga, kakek peot. Siapa kau? Aku Pangeran Hanggarapati dari Bukit Kerah. Mau apa kau datang kemari? Dukun jahat, aku sengaja datang kemari untuk membalas kejahatanmu, untuk mencabut nyawamu. Kurang ajar, siluman kerah. Hajar kau! Wing, aduh, Wing, Wing. Malam-malam begini kok banyak monyet. Monyet dari mana, Wing? Nggak tahu. Jangan-jangan dari... Hus, itu jangan disebut. Pak Mali tahu. Monyet, lari! Ayo, kerahkan semua kemampuanmu, kakek tua. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Tumi, kamu kenapa? Tumi. Kang Dada, ada apa? Jangan dekat. Lihat dirimu, lihat. Wah, itu seperti suara si Tumi. Iya ya, kenapa ya? Nggak tahu tuh. Si Pangeran, kamu ini kenapa, Tumi? Kenapa? Kenapa kamu jadi begini? Saya tidak tahu. Semalam dia baik-baik saja, tapi begitu saya bangun, dia sudah seperti itu. Pak, cepat dong, Pak. Jangan diam saja. Cari obat untuk anak kita. Iya, tapi mau cari obat kemana? Kemana saja, Pak? Apa mau membiarkan anak kita seperti ini? Laki-laki jahat, panggil! Aku jahat. Cuma dia yang bisa ngobatin saya. Ayo, Pak. Cepat pergi, Pak. Iya. Cepat. Tidak usah, Pak. Biar saya saja yang menjemputnya. Tolong ya. Panjam,
bagaimana asal mulanya Tumi bisa sakit begitu? Itulah, Pak. Saya juga tidak tahu. Kau juga tidak tahu? Tidak, Pak. Tidak. Bagaimana bisa begitu? Semalam, istri saya baik-baik saja, Mas, sebelum tidur. Istri saya tidur dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda kalau dia akan sakit. Kita harus panggil dokter. Atau siapa saja yang bisa mengobati Tumi. Tadi si Tumi minta dipanggilkan Aki Jahot dari Cibuntu. Sudah ada yang pergi ke sana, Pak? Sudah, Bu. Siapa? Jana, dia yang tahu rumahnya. Bu, mana Bu Aki Jahot, Bu? Bu. Aki Jahot sedang dijemput Mang Jana. Kok lama sekali, Bu? Sabar saja. Sebentar lagi juga dia datang. Ya. Pak. Jana, mana Aki Jahot? Kenapa tak datang? Aki Jahot sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya Aki Jahot? Dan dia sakitnya apa? Saya tidak tahu persis kapan meninggalnya, Pak Lurah. Mungkin semalam. Melihat mayatnya, Aki Jahot seperti habis berkelahi. Tidak! Tidak mungkin! Aki Jahot sudah meninggal. Sekarang warga desa sedang mengurus jenazahnya. Dia tidak mungkin mati! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Ya Allah. Anakku kenapa jadi begini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasihan juga Ki Jahot itu. Semasa hidupnya dia hidup menyendiri. Di saat meninggal, tidak ada sanak keluarga yang mengurusnya. Ya, karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meskipun hidup serba sederhana, tapi kita masih memiliki keluarga. Setidaknya kita tidak kesepian seperti Aki Jahot. Pak Kiai, Ada apa, Wing? begini Pak Kiai. Kalau melihat penyakit yang diderita saat ini sama si Tumi, saya jadi teringat sama si Tama, anaknya Pak Dayat. Memangnya kenapa si Tama? Mang Jana inget nggak? Si Tama itu kan sakit kudisan juga. Persis sama dengan penyakitnya si Tumi saat ini. Iya. Saya ingat. Waktu itu tersiar kabar bahwa penyakit si Tama itu bukan penyakit biasa, tapi penyakit kutukan. Betul Pak Kiai. Waktu itu saya mendengar sendiri dari mulutnya Aki Jahot. Dia dipanggil untuk mengobati si Tama. Ya. Saya baru ingat. Si Tama dulu pernah diasingkan dari desa ini. Tidak ada yang mau mendekat karena takut ketularan. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya. Sampai akhirnya dia pergi meninggalkan desa ini. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari penyakit terkutuk itu. Amin. Dan dijauhkan dari prasangka buruk terhadap sesama. Karena prasangka buruk itu hukumnya sama seperti meminum dan memakan darah dan dagingnya saudara sendiri. Tapi Pak Kiai, ada yang mau saya katakan. Apa? Pada waktu saya sama si Awing ronda Pak Kiai, kami mendengar suara gamelan degung bercampur dengan lolongan serigala. Iya, saya juga mendengarnya. Dan yang anehnya lagi, di pos ronda kami itu banyak monyet berkeliaran, Pak Kiai. Ah, yang benar kamu, Din? Benar, Mang Jana. Sumpah, Mang. Aneh. Kalau saya sama Udin bukan cuma merasa aneh, tapi juga takut. Masa ada monyet yang berkeliaran di tengah malam? Padahal di sini kan nggak ada yang melihara monyet. Iya juga ya. Jangan-jangan monyet-monyet itu dari Bukit Kera. Dari Bukit Kera? Iya.
Tapi Pak Kiai, apa hubungannya kematian Aki Jahot dan sakitnya si Tumi dengan monyet-monyet Bukit Kera itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Saya sendiri tidak tahu apa ada hubungannya. Saya hanya menduga jangan-jangan monyet-monyet yang berkeliaran semalam itu dari Bukit Kera. Jangan! Ampun! Ampun, jangan! Jangan! Jangan bawa saya! Ampun! Jangan bawa saya! Itu dia orangnya. Aki Jahot? Ampuni saya, Tama. Jahot, kita punya kepentingan masing-masing. Kalau bukan kau yang aku korbankan, aku yang akan jadi korban. Tama, ampun, Tama. Aku mengaku salah, ampun. Masukkan dia ke dalam penjara. Ampun. Pada saatnya, kita serahkan dia sebagai persembahan. Baik, Gusti. Ya. Tama, ampun, Tama. Tama, jangan. Jangan. Jangan, ampun. Ampuni saya, ampun. Terima kasih Pak ya. Neng, ojek, Neng. Ke Sukamana berapa duit? 5.000 aja. Mahal amat. Biasanya juga cuma 3.000. Itu kan dulu, kan sekarang BBM sudah naik. 4.000 aja ya? 5.000 juga sudah murah, Neng. Iya, 5.000-an, Neng. Ya, 5.000 ya. Ya. Menang lauk emas, euy. Ele. Hati-hati atuing. Neng dari kota? Iya. Ke Sukamana mau ke rumah siapa, Neng? Mau ke rumah Pak Dayat. Rumah Pak Dayat? Pak Dayat yang di Cibungbulang? Iya. Nggak ada uang pas, Neng? Nggak ada, itu yang paling kecil. Wah, kembalinya kurang nih, Neng. Cuma ada 12.000. Gimana kalau saya tukarin dulu, Neng? Terima kasih, Neng. Ya.
Ibu. Siapa ya? Masa ibu nggak kenal saya? Saya Tamah, Bu. Tamah. 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 Ya, Tamah. Tamah? Tamah anaknya Pak Dayat itu? Iya. Kita kan semua sudah tahu kalau si Tamah itu seluruh badannya penuh kudis sampai ke mukanya. Sedangkan cewek yang naik ojek kamu tadi itu kulitnya mulus, cantik. Kamu salah lihat, Wing. Aku juga tadinya nggak percaya, Din. Kalau bukan melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi ya itu tadi, cewek itu benar-benar si Tamah, Din. Apa tidak ada tanda-tanda bekas penyakit kudis? Nggak ada sama sekali, Pak. Bahkan, si Tamah yang sekarang lebih cantik sebelum dia sakit dulu. Aku jadi penasaran, Wing. Kepingin lihat yang tegas. Apa betul itu si Tamah? Alah, bilang aja mau cari perhatian. Jangan pura-pura kamu, Din. Memangnya nggak boleh. Saya jadi mikir, Pak Harun. Mikir apa? Bagaimana kira-kira perasaan si Dadang, anaknya Lurah Mukri itu, kalau dia melihat si Tamah yang sekarang? Itu kayak si Tamah. Tapi apa iya? Si Tamah kan kudisan. Aku jadi penasaran. Tamah ya? Kang Dadang. Kamu benar-benar Tamah. Kemana saja kamu selama ini? Saya ke kota. Ikut saudara. Oh. Kamu ngapain di sini? Lagi nunggu ojek. Emangnya mau kemana? Mau ke Ciawi. Wah, kebetulan. Akang juga mau ke Ciawi. Ayo, naik. Nggak usah deh, saya naik ojek aja. Kenapa? Kamu malu jalan bareng sama Akang? Bukan begitu, tapi... Sudah, Kang. Malu dilihat orang. Kalau begitu, anggap saja Akang ini sebagai tukang ojek. Ayo. 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 Kamu kemana saja selama ini? Hampir setahun lebih kamu nggak ada kabar beritanya. Saya pergi waktu Kang Dadang nikah sama si Tumi. Akang lagi bulan madu, mana sempat ingat sama saya. Akang minta maaf. Waktu itu yang memutuskan hubungan kita adalah orang tua Akang. Dan ya, Akang juga disuruh nikah sama si Tumi. Kalau istri Akang tahu kita boncengan begini, pasti marah. Biar sajalah. Kok begitu, Kang? Dari dulu kan Akang juga nggak suka sama si Tumi. Cuma orang tua memaksa untuk menikahi si Tumi. Ya, beginilah jadinya. Emangnya kenapa? Si Tumi sakit. Sakit apa?
sakit kudis, seperti penyakit kamu tempo hari. Orang bilang, dulu penyakit saya itu penyakit kutukan. Apa penyakit istri Akang itu penyakit kutukan juga? Nggak tahu lah. Kita lewat sana ya. Iya. Wing, itu kan si Tama. Iya, si Tama. Iya. Tapi kenapa dibonceng si Dadang ya? Dasar buaya. Dadang itu mentang-mentang anak murah, cewek cakep mana aja disikat. Padahal istrinya itu kan sedang sakit di rumah. Alah, kenapa kamu jadi sewot, Wing? Jelas saja aku sewot. Istrinya itu kan sedang sakit. Bukannya ditemenin, dirawat. Dia malah pacaran. Sudahlah. Waktu itu, saya benar-benar sakit hati. Saya sedang sakit. Tiba-tiba, Akang memutuskan hubungan dan menikah dengan si Tumi. Saya terpaksa meninggalkan kampung, Kang. Saya nggak tahan diejek dan dihina orang. Akang memang salah. Akang benar-benar menyesal dan minta maaf. Untung saya bertemu dengan orang yang mengasihani saya. Orang itu mengobati saya sampai sembuh. Kamu beruntung, Ma. Sedangkan Akang benar-benar sial. Setelah kamu sembuh, malah si Tumi yang terkena penyakit terkutuk itu. Kalau tahu bakal begini jadinya, mendingan Akang tidak jadi menikah dengan si Tumi. Sekarang Akang ngomong kayak gini. Dulu kemana aja? Ma, Akang benar-benar menyesal. Akang mohon, kita lupakan masa lalu. Kita mulai lagi hubungan kita seperti dulu. Akang ngaco. Akang sungguh-sungguh, Ma. Terus, gimana dengan si Tumi? Istri Akang. Saya nggak mau dikatakan merebut suami orang. Maaf, Kang. Saya masih ada urusan. Tama, biar Akang antar. Jangan, Kang. Nggak enak dilihat orang. Tama. Saya mohon, Kang. Tama, tunggu dulu. Semua sudah jelas, kan? Saya mau pulang. Tama, Akang mohon. Beri Akang kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki hubungan kita. Tidak, Kang. Keputusan saya sudah jelas. Saya tidak akan menikah dengan lelaki yang sudah beristri. Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Kalau Akang mau menikah dengan saya, ceraikan dulu istri Akang. Ceraikan? Tama. Kang.
ceraikan dia. Kalau Akang mau menikah dengan saya, ceraikan dulu istri Akang. Aku ceraikan Tumi, Pak Penghulu. Talak 3 sekaligus. Jangan sembarangan bicara, Dadang. Kau nikah Tumi atas nama Allah. Tidak gampang begitu saja menceraikan istri. Tidak. Talakmu aku tolak. Terserah pada Pak Penghulu. Tapi aku sudah menceraikan istriku. Tidak bisa. Perceraian ada aturannya. Ada tata caranya. Pokoknya saya sudah menceraikan Tumi. Apa? Kang Dadang menceraikan aku. Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tumi, sungguh malang nasibmu, nak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak Kenapa? mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ha? Kau lihat dirimu. Sudah 6 bulan kau kena penyakit terkutuk ini. Selama itu kau tidak bisa melayani suamimu sebagaimana mestinya. Karena itulah suamimu punya alasan untuk menceraikanmu. Ya Allah, dosa apa yang telah diperbuat anak hamba, ya Allah. Ibu. Sehingga dia harus mengalami nasib seperti ini. Ibu. Ibu, tolong. Ibu. Saya terima nikahnya Tamah binti Hidayat dengan mas kawin yang tersebut. Tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Tumi. 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 Ayo Bu, kita pulang. Sudah sore. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga si Tumi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah sakit, diceraikan suami. Kemudian bekas suaminya itu menikah lagi. Ya, memang kasihan. Tapi apapun alasannya, bunuh diri itu dilarang oleh agama. Pelakunya akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sebab setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerimanya dengan sabar dan tawakal. Kalau menurut saya, Pak Kiai, si Dadang itu betul-betul nggak punya perasaan. Masa baru cerai setengah bulan yang lalu, dia sudah kawin lagi? Kalau menurut saya, si Tamah yang tidak punya perasaan. Kenapa dia mau menikah sama si Dadang? Padahal dia kan tahu kalau si Dadang itu baru bercerai dengan istrinya yang sedang sakit. Kayak nggak ada laki-laki lain. Iya kan Pak Kiai?
Ini rumah kita yang baru. Akang sengaja membelikannya untuk hadiah perkawinan kita. Akang. Ayo, kita ke dalam. Ayo. Bagaimana? Apa kamu puas? Bagaimana? Kamu suka? Suka sekali. Akang memang tahu apa yang kusuka. Tama, bangun. Bangunlah. Selamat datang, Gusti Pangeran. Tama, aku datang untuk menjemput suamimu. Kapan, Gusti? Apakah malam ini? Besok. Kamu bersiap-siap. Ya? Baik, Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Apa betul ini rumahnya Pak Dadan Sukendar, Bu? Betul. Ada apa ya? Kami memberi kabar. Suami Ibu tabrakan dan tidak tertolong lagi. Jenazahnya ada di rumah sakit. Gila. Dalam 3 tahun belakangan ini,
Si Tama sudah menikah sebanyak 4 kali, Pak Harun. Namanya juga janda cantik, ya pasti laris dong. Tapi yang saya heran, suami-suaminya si Tama itu tidak ada yang berumur panjang. Baru 2 dan 3 bulan sudah mati semuanya. Ada yang tabrakan, ada yang digigit ular, ada juga yang tiba-tiba sakit, langsung meninggal. Barangkali cuma kebetulan, Paman. Bisa jadi cuma kebetulan. Tapi waktu meninggalnya selalu sama. Yaitu pada malam Jumat Kliwon di bulan Apit. Yang benar, Paman. Apa selama ini aku suka bohong? Kalau aku tahu sebelumnya kau mau menikah dengan si Tama, barangkali aku akan larang. Tapi sekarang sudah terlanjur. Aku cuma minta agar kau selalu waspada. Sebab bulan depan sudah masuk bulan Apit. Baik, Paman. Paman akan selalu berdoa. Semoga Allah akan melindungimu dari segala bahaya. Tama, bangunlah. Tama, besok aku akan menjemput suamimu. Kenapa tidak sekarang? Siluman, jangan lari!
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiwanya sudah tidak tertolong.